ba'da isya ngantos subuh. Sak ayat kan. Saking usule Kanjeng. Mas kowe sangarang apa iki? Kiebet guys. Kewebet menteng khatam wis. Padha wae hasile itu. Kabrak ngono. Paham ya, dadi niki kula terangno kena apa kok ana ayat wa min ayati niki carane pangeran nyelametno umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben kowe kenal pangeran zaman ning dunya, aja sampe kenal pas ning akhirat, pas kenal pas latarawunal jahim, pas kenal pas wayah mlebu napa neraka. Mun kula terusno nggih. Wa min ayatihi lan iku setengah saking ayate Allah antaku maute yen to ngadeg apa sama langit wal ardu lan bumi. Termasuk ayate Allah yo ngadege langit bumi. Saiki bumi jak kena goni langit ya tesih. Bi amrihi sebab keputusane Allah atau sebab kekuasaane Allah bi iradati tegese kelan kersane Allah. Langit ngadeg min ghairi amadin kelan tanpa saka. Sing jelas tanpa saka yang kita lihat. Mbok ana sakane mbok ora pokoke cara zahir yang kita lihat gak ana napa sakane. Misalnya kan min ghairi amadin tarona ora usah saka yang kamu lihat. Ya meskipun ya mestine ana tapi nganggo sistem mbok antariksa luar mbok kono lah pokoke sementing ora kena didel delok sumaida ta amang kono alikane manggil sapa wa taala kum ing sira kabeh dakwatan kelan sak panggilan minal ardi saking bumi bi ayan fuha gambaran ento niyup sapa Israfil malaikat Israfil fisuri ing dalam sangkakala trompet pokoke apa iki ono namane apa trompet nak trompet kok trompet kemerdekaan ae orang tahun ngono oh sangkakala semprong semprong ya rasa seru kan trompet. Kalau nanti mau kitab Sarah Ikhya niku kitab Ithaf niku apik tenan kitab niku. Kalau nanti mau ngeten logikane karena apa untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara sayhayu suara yang apa dahsyat atau sur itu kan Israfil niup trompet terus dunia ini apa hancur. Iku teorinya jare beliau itu beliau pernah gawe simulasi kados gedung misalnya ditutup nggih kados yang orang-orang napa jenenge tukang musik-musik nggak ngertos misalnya gedung ditutup nganggo kaca terus disetel sound system sing sangat kuat niku kacane kan saged apa pecah kalau tertutup. Nah itu Allah itu kenapa pakai suara karena kalau misalnya bom itu kan padat, kalau padat itu yang nggak terjangkau ya nggak terjangkau, tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau ruang paling kecil pun bisa. Tapi nak bom kan padat atau apa kan kalau yang tertutup atau apa kan enggak kejangkau. Jadi kekuatan suara ini luar biasa. Makanya Israfil untuk merusak dunia itu hanya butuh nopo suara. Makanya pakai nopo pakai trompet. Terus ngoten niku yo ono ulama sing mikir nganti ngono. Ya mergo ora tau gadekno BPKB lho. Dadi urip. Mulane kula niku ora pati seneng diutang. Kula niku asline ya ora pati sugih. Kadang-kadang ya kepengin koyo umume kiai di bisnis, tapi tak angen-angen itu terus sing mikir ngaji ku sapa terus dapat ditanggal barang kan repot ngono dadi. Ya misalnya kiai bisnis terus diutang wedi tanggal. Semulanya terus piye wong kiyaine wedi napa? Tanggal. Tapi nak rapati alim gak apa-apa wong ora wedi tanggal ya ora mulang ora wedi tanggal ya. Doa ya. Jadi ono ulama sing analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat nopo suara. Karena ternyata itu termasuk paling efektif sakit merusak dunia. Karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang pekat. Jadi memang ya sudah didesain seperti itu. Jadi apa ya? Ya sudah gitu banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pangeran itu nggak siap menerima suara sing. Mulane iku sirine kenapa Israfil itu cukup pakai napa sangkakala biayang fuka gambar menton niup sapa Israfil fisuri ing dalam apa sangkakala lil ba'si krana terjadine tangi sangka minal kuburi saking kubur lil ba'si krana tangi minal kuburi saking kubur idzan nalikane da'akum dakwah antum de sira kabeh takhrujuna metu sira kabeh minha saking napa jeneng minha saking kubur oleh tangi ahyaan hale urip kabeh fakhrujukum mongko metu sira kabeh minha saking kubur bidakwatin kelawan mok sak panggilan iku ya min ayatihi ku setengah saking ayate Allah taala wong sak donya jumlah miliatan mulai Nabi Adam mau dipanggil Israfil pisan tangi kabeh
Iku bukti ayat kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Mbok nak roh saiki wis pokoke kula ngaji mulane bener Kanjeng Nabi. Wong nak ngaji iku digampangno mlebu swarga. Kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayate pangeran. Atuk ngaji saiki timbang soban ning akhirat pas kowe roh pas wae mlebu neraka. Lumayan rom zaman ning bidukan ku kenangan cek ning donya napa? Isih ning napa? Donya. Dadi keseban ati siksa. Pun roh riyen Gusti kula zaman teng donya pun roh. Dadi ana bukti nak apa butuh kula sertifikat saniki nak rom wis ben sertifikat pangeran ki rom tenan nak di benerno pangeran. Mulane fa'lam nggih, fa'lam annahu la ilaha fa'lam pokoke roh nggih saiki napa roh nggih. Saiki aja somben. Walahu lan iku tetep kedhi Allah taala, walahu lan iku kagungane Allah sarasan mente sapa wae fis samawati kang dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Allah sing ndek langit bumi apane milkan kepemilikane utawi mulkan sami, apane kerajaane iki sami. Wa khalqan an penciptaane wonten iki sing maca milkan berarti semua langit bumi itu milik Allah. Nek sing maca mulkan semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya Allah. Karena qiraah kita itu ada yang Maliki Yaumiddin berarti raja, ana sing Maliki Yaumiddin berarti pemilik. Disebut raja ya karena pemilik, ciri utama pemilik itu ya raja yang dimiliki mun sami mawon. Wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakane. Liyane Allah kagungane Allah, cek Allah sebagai malik, cek Allah sebagai khalik, cek mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kulun ta kabeh lagu maring Allah konituna iku nurut kabeh mutiuna tegese nurut kabeh. Lah niki nganggo ilmu hakikat. Nah cara Allah wong kafir ya nurut. Tapi nurute ora cara syariat. Buktine ora kepen tuwek ya tuwek, ora kepen mati. Ya mati. Mulane Allah ngendikan kullul lahu qanitun. Wong sak donya nurut aku. Maksudnya nurut mriki mboten nurut fikih. Saiki wong kafir kepen mati to ora? Mboten, nyatane mati. Akhirnya nurut to ora mbek pangeran? Nurut. Lah iku maksudnya kullul lahu qanitun fil hakikat. Napa fil hakikat? Karena orang fasik yang enggak ingin mati ya mati. Jadi mulane ada sudut dua. Wong fasik orang nurut pangeran, wong kafir ora nurut pangeran dalam sudut pandang fikih. Tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pangeran. Tapi maksudnya nurut ora kepen mati, ya mati. Ora kepen kena musibah ya kena musibah. Mulane Allah dawuh napa qulul lahu qanitu. Mulane Allah nate duka ngendikan apa iktiya tauan au karha. Kowe kudu nurut aku, cek nurut api-apian, cek nurut tak paksa. Mulane kita kudu nurut pangeran kelawan apa sadar. Wa wa ta'ala ala dzat yabda'u kang ngawiti sapa ladi al khalqa ing penciptaan linasi maring manusa sumaya itu mongko nibalen sapa wa ta'ala ing al khalqa badha halakihim sause enteke annas to sause matine annas to wa wa ada wa wa adatul khalqi ku ahwanu luwih ringan alih ing atase Allah minal bad'i dibanding ngawiti penciptaan. Piye-piye ketangi kok kubur iku ana materine. Zaman kowe ra ana materi Allah iso gawe apa meneh sekarang sudah ada materi. Harusnya Allah lebih mampu. Tapi logika iku binadzori kelawan ningali ilama maring perkara indal mukhatabi menurut pandangan wong sing dikhitabi. Rupa-rupane logika umum ngeten min anna i'adata syai saking satene balekno perkara iku ashalu luwih gampang minibtidaihi tinimbang ngawiti syai. Wa illa qalamun ora dengan pandangan seperti itu fahuma mongko tawi albatu lan i'adah memulai dan mengembalikan inda wa munggu Allah taala itu sawaun iku padha fisuhulati ing dalam gampang. Allah gawe langit bumi sing ora ana iku ya nganggo lafat kun ya bar nek wis hancur dikembalikan nganggo lafat kun ya kembali. Sebetulnya bagi Allah itu enggak masalah menciptakan maupun mengembalikan sama-sama kun sudah selesai. Cuma umumnya kita cara pandang kita nak balekno luwih gampang mana napa bin nazar ilama indal mukhatabin min anna i'adata sai azalu minib tidai walahulan iku kagungane Allah sarasan al-masalu utawi sifat al-a'la ingkang luhur fis samawati kang ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi ai sifatul ulya tegese uti Allah iku kang duwe sifat luhur wa ya sifat luhur iku annahu la ilaha illallah. Ngene wis pokoke roh mulai saiki ge fa'lam annahu la ilaha illallah. Pokoke kudu roh tenan mulai saniki. Lalu mereka mati terus kemana? Dijawab oleh ekstremis tadi ya ilang nar karena mereka matu fi sinil maksiyah, mati ketika maksiat. Terus jawabnya si Syarawi. Lalu kalau mereka akan neraka itu keinginan Rasulullah apa keinginan kamu? Apakah pernah Rasulullah itu berkeinginan umatnya mati masuk neraka? Ya enggak. Ya sudah, kalau itu tidak keinginan Rasulullah jangan lakukan.
Ini kan satu ilmiah yang luar biasa. Rasulullah tidak pernah ingin umatnya mati dalam keadaan siap masuk. Makanya tidak usah mati pas itu ya. Bener MC tadi. Kalau mati milih tanggal dan milih tempat. Ya itu diantara pujian-pujian yang masyhur tuh. Yang dulu sahabat ada yang muji Rasulullah itu. Khuliqta mubarra'un min kulli aibin faka'an nama khuliqta kama yasha. Jadi itu sebenarnya makalahnya sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif karena dapat uang banyak dari nyanyi. Jadi itu sebenarnya makalah normal dari pujian seorang sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif. Mungkin yang untung juga pengundangnya karena ternyata abadi ya. Tapi itu makalah itu. Nah cerita Imam Sa'rawi tadi, Sa'rawi Sa'rawi Mutawali Sa'rawi ya. Mufassir itu. Saya punya kitabnya itu 27 jilid. Saya sebagai peneliti itu ya ndak tasdek amat karena saya butuh adit ya, butuh penguat itu. Dan penguat itu pula yang saya bawa ke sini. Ya ini saya baca terjemahnya dulu, nanti saya baca Arabnya supaya dapat barokahnya Rasulullah SAW sebagai Jami'ul Kalim. Nabi pernah didatangi seorang bedui. Bedui itu Arabi, orang kampung. Minta sama Nabi, karena Nabi itu udah orang kaya, tentu kira-kira saya bayangkan ya dikasih 50.000 atau 10.000. Si Arabi ini tidak terima, dan tidak terima ngomong di depan umum. Ketika Rasulullah tanya, apa saya sudah baik sama kamu? Kata si Arabi tadi tidak, karena kamu pikir hanya ngasih saya segini. Sahabat hampir marah saja karena Nabi tersinggung. Tapi Nabi lalu mengajak orang itu ke dalam rumah. Kira-kira kalau Indonesia mungkin ditambah 200.000 atau 300.000. Kemudian, apa ini cukup? Ya cukup. Kamu sudah puas? Ya puas. Fajazakallahu min ahlin wa asyiratin. Dipuji-puji Nabi. Kemudian kata Rasulullah, ayo kita keluar. Keluar nemuin khalayak begini. Khalayak rame. Kamu tadi mengkritik saya, menghujat saya di depan umum. Maka kamu sekarang harus memuji saya di depan umum supaya clear. Akhirnya mau dia, oke kita mau. Akhirnya muji-muji bahwa Muhammad orang baik, dermawan gini. Setelah itu dia pulang. Hebatnya Rasulullah ketika pulang kata Nabi begini, sabda Nabi begini, kalau saja dia pas benci saya itu kok mati. Saya ulang lagi, kalau saja dia pas komentari saya buruk tadi kok mati, maka dia mati sebagai min ahlin nar karena berstatus pencaci maki Nabi. Akhirnya dia muji Nabi itu lewat disuap, lewat dikasih uang lagi. Loh itu sudah sah. Jadi saking baiknya Allah, Islam suapan itu juga sah. Itu kan muji Nabi itu karena disuap. Makanya ini penting. Sehingga dalam khazanah Islam itu memang agak aneh-aneh. Jadi di antara ceritanya dalam hukum-hukum Islam itu ada orang fasiknya minta ampun, tapi minta karena iman sama hadis bahwa nanti kalau ada orang mati disaksikan orang dua, apalagi kalau 4 min ahli jannah, maka dia min ahli jannah. Dia fasiknya minta ampun, nyewa orang. Nanti kalau saya mati bilang saya orang baik. Betul. Setelah dia mati bayar. Ini baik. Satu kampung nggak ada yang percaya ini saksi bohong gitu. Tapi sama Allah diampuni karena kesaksian suapan. Lalu berarti jangan ngalah suap ya, ada ngalah suap, ngalah sedekah. Karena sekarang kalau ada caleg bayar katanya sedekah. Ya sudah terpaksa. Ini penting saya utarakan karena apa? Allah itu menilai itu tidak sama dengan pikiran kita. Makanya kubu sebelah itu terlalu ekstrim, memaksa Allah berpikiran kayak dia. Satu karena kurang ngaji, nomor dua ya tadi emosinya lebih tinggi ketimbang intelektualnya. Ini penting saya utarakan. Ternyata orang yang nyuap tadi apa nilainya plus, yaitu dia iman sama dawe Rasulullah SAW. Kalau yang namanya saksi itu penting, cuma dia mendapat cara itu lewat suap. Tapi kan iman kalau dawe Nabi itu benar, kalau ada saksinya pasti min ahlil jannah. Terus dia nyari saksi harus dibayar. Sekarang sama iya 1 juta. Sekarang saya tanya di KPPS atau di mana-mana saksi pemilu itu dibayar enggak? Dibayar sah apa enggak? Sah. Jadi kadang kebenaran itu harus dibayar. Ini penting saya utarakan karena ada orang perempuan cantik dirayu, digaji supaya
main di klub dibayar jadi orang maksiat. Lalu mungkin ada ustadz gaji dia, bayar dia supaya mondok. Gak tahu terusannya apa, terus dibawa apa enggak tahu saya. Pertanyaannya, ketika kamu bayar kemudian jadi santri, itu kamu dosa nyuap apa dosa sodako membiayai proses kebenaran? Sodako. Tapi kalau yang bayar untuk jadi pegawai klub maka membiayai kemaksiatan. Maka pembiayaan ini penting secara fikih, arahnya kemana? Ke hak apa ke batil? Sehingga di Fathul Mu'in diterangkan, misalnya ada orang layak jadi pemimpin dan kemudian rivalnya itu orang yang menyesatkan atau calon perusak bangsa, ya, maka calon pemimpin yang soleh itu wajib berkompetisi meskipun dibadlil mal. Karena kalau yang memimpin orang fasik, kampung ini rusak. Kalau yang memimpin orang soleh, kalau nggak bayar juga nggak jadi, maka wajib bayar. Lah yang soleh bayar ini berstatus sedekah, tapi yang batil ini berstatus suap. Kenapa demikian? Karena yang namanya riswah atau ada yang baca ruswah adalah pembayaran untuk mengehakkan barang batil dan membatilkan barang hak. Sementara pembiayaan orang soleh adalah untuk memperkuat hak. Nah orang tuh nggak tahu, yang ngajinya tidak hatam-hatam tuh taunya pokoknya ar-rosi wal murtasi benar. Tapi nggak pernah mikir lalu definisi riswah atau ruswah itu apa. Ini bukan provokasi supaya semua calon bupati gubernur nyuap, enggak, hanya nyuruh mereka sedekah saja. Jadi kalau nggak jadi, tapi sedekah betul ya, kalau nggak jadi ya tetap ikhlas mau dari